Welcome, enjoy the fresh fruits. Menjulang megah di jantung kota Paris, Menara Eiffel adalah simbol yang dikenal di seluruh dunia, lambang cinta, keindahan, dan keajaiban arsitektur. Setiap tahun, jutaan pasang mata menatap kagum pada strukturnya yang ikonik, namun hanya sedikit yang mengetahui kisah-kisah tak terduga di balik kerangka besinya. Jauh dari sekadar tujuan wisata, La Dame de Fer, atau Sang Dama Besi, menyimpan berbagai rahasia, mulai dari tujuan awalnya yang hanya sementara, apartemen pribadi di puncaknya, hingga perannya yang vital dalam sejarah dunia. Mari kita selami lebih dalam fakta-fakta unik yang jarang terungkap dari monumen paling terkenal di Prancis ini. Sulit dipercaya, namun Menara Eiffel yang kini menjadi ikon kebanggaan pernah dianggap sebagai sebuah monster yang merusak keindahan kota Paris. Ketika dibangun untuk menjadi gerbang masuk pameran dunia 1889, menara ini menuai protes keras dari kalangan seniman dan intelektual terkemuka. Mereka menyebutnya sebagai kerangka tragis, dan cerobong asap pabrik raksasa yang hitam, sebuah aib di jantung kota yang artistik. Protes ini bahkan diwujudkan dalam sebuah surat terbuka yang ditandatangani oleh nama-nama besar seperti Guy de Maupassant dan Alexander Dumas. Rencana awal pembangunan Menara Eiffel pun sebenarnya tidak untuk selamanya. Menara ini dirancang sebagai struktur temporer yang akan berdiri selama 20 tahun, dan setelah itu akan dibongkar. Tujuannya adalah untuk memamerkan kehebatan industri dan teknologi Prancis kepada dunia dalam perayaan 100 tahun Revolusi Prancis. Gustave Eiffel, sang insinyur, sadar betul akan sifat sementara dari proyek megahnya ini. Untuk menyelamatkan karyanya dari pembongkaran, Gustave Eiffel dengan cerdik membuktikan nilai ilmiah menara tersebut. Ia memasang antena radio dan pemancar telegraf nirkabel di puncaknya, mengubah menara ini menjadi aset komunikasi yang sangat berharga bagi pemerintah. Fungsi barunya ini membuat Menara Eiffel menjadi terlalu penting untuk diruntuhkan, sehingga nasibnya pun terselamatkan. Selain sebagai stasiun telekomunikasi, Eiffel juga memanfaatkan menara ini untuk berbagai eksperimen ilmiah. Ia membangun sebuah laboratorium meteorologi dan aerodinamika di puncaknya. Di sanalah ia melakukan berbagai penelitian tentang cuaca, gravitasi, dan hambatan udara, semakin memperkuat argumen bahwa menara ini lebih dari sekadar pajangan. Dari sebuah karya yang dicaci maki dan ditakdirkan untuk berumur pendek, Menara Eiffel bertransformasi menjadi simbol abadi. Kisah ini menjadi pengingat bahwa inovasi seringkali menghadapi penolakan di awal, namun nilai sejatinya akan terbukti seiring berjalannya waktu dan kegunaannya yang tak terduga. Di tengah keramaian turis yang memadati setiap lantainya, terdapat sebuah ruang eksklusif yang tersembunyi di puncak Menara Eiffel. Gustave Eiffel, sang perancang, dengan cerdik membangun sebuah apartemen pribadi untuk dirinya sendiri di tingkat ketiga menara. Ruangan ini bukanlah hunian mewah, melainkan sebuah tempat yang nyaman dan personal, lengkap dengan perabotan sederhana, grand piano, dan sebuah laboratorium kecil. Apartemen ini adalah tempat peristirahatan pribadi Eiffel, sebuah surga kecil di ketinggian hampir 300 meter di atas hiruk-pikuk kota Paris. Dari jendelanya, ia dapat menikmati pemandangan kota yang menakjubkan, jauh dari keramaian di bawah. Ruangan ini menjadi tempatnya untuk berkontemplasi, berpikir, dan menerima tamu-tamu istimewa dalam suasana yang intim dan tak terlupakan. Salah satu tamu paling terkenal yang pernah dijamu di apartemen ini adalah penemu legendaris, Thomas Alva Edison. Pertemuan dua pemikir besar ini menjadi momen bersejarah, di mana mereka saling bertukar pikiran tentang masa depan ilmu pengetahuan dan teknologi. Edison bahkan menghadiahkan Eiffel sebuah fonograf, yang menjadi salah satu koleksi berharga di dalam apartemen tersebut. Meskipun banyak orang kaya di Paris yang menawarkan sejumlah besar uang untuk bisa menyewa apartemen tersebut, bahkan hanya untuk 1 malam, Eiffel selalu menolaknya. Ia menjaga ruang pribadinya ini dengan sangat eksklusif. Kini, setelah puluhan tahun tertutup, apartemen rahasia ini telah dibuka untuk umum, memungkinkan para pengunjung untuk mengintip sekilas ke dalam dunia pribadi sang maestro di balik kemegahan Menara Eiffel. Keberadaan apartemen dan laboratorium ini menunjukkan bahwa bagi Gustave Eiffel, menara ini lebih dari sekadar proyek konstruksi. Ini adalah laboratorium hidup, tempat ia bisa melanjutkan hasratnya pada ilmu pengetahuan sambil menikmati buah dari kerja kerasnya, sebuah warisan pribadi yang melayang tinggi di atas kota yang pernah menolaknya. Meskipun dari kejauhan Menara Eiffel tampak memiliki satu warna yang seragam, kenyataannya struktur raksasa ini dicat dengan 3 gradasi warna yang berbeda. Ini adalah sebuah trik visual yang cerdas untuk menciptakan ilusi optik agar menara terlihat seragam dari bawah ke atas.
Warna yang paling gelap diaplikasikan di bagian dasar menara, sementara warna yang paling terang digunakan di bagian puncak. Teknik pengecatan ini sengaja dilakukan untuk melawan efek perspektif atmosfer. Jika menara dicat dengan satu warna yang sama, bagian puncaknya akan terlihat lebih terang dan pudar saat dilihat dari bawah karena faktor jarak dan kondisi atmosfer. Dengan menggunakan gradasi warna, dari gelap ke terang, penampilan menara menjadi lebih seimbang secara visual dan warnanya tampak solid di sepanjang ketinggiannya. Proses perawatan CAT ini adalah pekerjaan yang sangat masif dan harus dilakukan secara rutin untuk melindungi struktur besi dari karat. Setiap 7 tahun sekali, Menara Eiffel harus dicat ulang seluruhnya. Proses ini membutuhkan sekitar 60 ton CAT dan memakan waktu antara 15 hingga 18 bulan untuk diselesaikan oleh tim pelukis spesialis yang bekerja di ketinggian. Selama bertahun-tahun, warna menara telah beberapa kali berubah. Pada awalnya, menara ini dicat dengan warna merah Venesia, kemudian pernah juga berwarna kuning oker. Sejak tahun 1968, warna Eiffel Tower Brown atau coklat keabu-abuan menjadi warna resminya, dipilih karena dianggap paling harmonis dengan lanskap kota Paris. Pekerjaan pengecatan ini bukan hanya soal estetika, tetapi merupakan bagian krusial dari upaya konservasi. Lapisan CAT berfungsi sebagai pelindung utama yang menjaga 18.000 bagian logam menara dari korosi akibat paparan cuaca. Tanpa pengecatan rutin ini, sang dama besi tidak akan mampu bertahan selama lebih dari 1 abad. Jauh dari fungsinya sebagai ikon pariwisata, Menara Eiffel memainkan peran strategis yang sangat penting selama Perang Dunia Pertama. Berkat antena radio yang dipasang oleh Gustave Eiffel, menara ini berubah menjadi pusat komunikasi militer yang vital bagi Prancis dan sekutunya. Kemampuannya untuk mengirim dan menerima sinyal nirkabel jarak jauh menjadi senjata rahasia yang tak ternilai harganya. Pada tahun 1914, saat pasukan Jerman bergerak maju dengan cepat menuju Paris, stasiun radio di Menara Eiffel berhasil menyadap komunikasi musuh. Informasi intelijen ini memberikan data krusial mengenai posisi dan rencana pasukan Jerman. Lebih penting lagi, menara ini digunakan untuk mengirimkan perintah darurat kepada unit-unit tentara Prancis di garis depan, memungkinkan mereka untuk melakukan serangan balik yang terkoordinasi. Peran menara ini mencapai puncaknya selama pertempuran Marne pertama. Komunikasi yang dipancarkan dari Menara Eiffel sangat krusial dalam mengatur ulang dan memobilisasi pasukan Prancis, termasuk mengirim taksi-taksi dari Paris untuk mengangkut tentara ke medan perang. Tindakan ini secara signifikan membantu menghentikan laju pasukan Jerman dan menyelamatkan Paris dari pendudukan, sebuah kemenangan yang tidak akan mungkin terjadi tanpa peran menara sebagai pusat komando komunikasi. Selain untuk penyadapan dan komunikasi, menara ini juga digunakan untuk menyebarkan propaganda dan berita perang. Keberadaannya memungkinkan Prancis untuk berkomunikasi dengan kapal-kapal di laut dan pos-pos terpencil, menjaga jalur informasi tetap terbuka di saat-saat paling kritis dalam sejarah negara tersebut. Fungsi militer inilah yang pada akhirnya menyelamatkan Menara Eiffel dari rencana pembongkaran. Pemerintah Prancis menyadari betapa berharganya aset strategis ini. Dari sebuah monumen yang hampir dihancurkan, Menara Eiffel membuktikan nilainya di medan perang, mengukuhkan statusnya tidak hanya sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai pahlawan perang yang tak terduga. Selama Perang Dunia Kedua, ketika Paris jatuh ke tangan pendudukan Nazi Jerman, Menara Eiffel sekali lagi menghadapi ancaman kehancuran. Pada tahun 1944, saat pasukan sekutu mendekati Paris untuk membebaskan kota tersebut, Adolf Hitler mengeluarkan perintah langsung kepada gubernur militernya, Jenderal Dietrich von Koltitz, untuk menghancurkan seluruh kota Paris, termasuk Menara Eiffel. Hitler tidak ingin Paris jatuh ke tangan sekutu dalam keadaan utuh. Ia menginginkan kota cahaya itu menjadi tumpukan puing, dan penghancuran Menara Eiffel akan menjadi simbol puncak dari kemenangannya yang hilang. Namun, Jenderal von Koltitz, dalam sebuah tindakan pembangkangan yang berani, menolak untuk melaksanakan perintah biadab tersebut. Ia menyadari nilai sejarah dan budaya kota itu dan tidak sanggup menghancurkannya. Selama masa pendudukan, para pejuang perlawanan Prancis juga melakukan aksi sabotase kecil yang heroik. Ketika pasukan Jerman mencoba mengibarkan bendera swastika raksasa di puncak menara, para pejuang Prancis memotong kabel lift. Akibatnya, tentara Jerman harus menaiki ribuan anak tangga jika ingin mencapai puncak, sebuah tindakan simbolis yang menunjukkan bahwa semangat Prancis tidak pernah benar-benar takluk. Ketika Paris akhirnya dibebaskan pada Agustus 1944, bendera 3 warna Prancis dengan bangga dikibarkan kembali di puncak Menara Eiffel, menjadi simbol kebebasan yang kuat bagi seluruh rakyat Prancis. Menara ini tidak hanya selamat dari perang, tetapi juga menjadi saksi bisu dari keberanian dan perlawanan terhadap tirani.
Kisah penyelamatan Menara Eiffel dari perintah penghancuran Hitler menambah satu lagi lapisan narasi heroik pada sejarahnya. Monumen ini bertahan bukan hanya karena kekuatan besinya, tetapi juga karena keberanian orang-orang yang menolak untuk membiarkan simbol harapan dan keindahan dihancurkan oleh kebencian. Meskipun menara ini menyandang namanya, Gustave Eiffel bukanlah perancang utama dari struktur ikonik ini. Desain asli Menara Eiffel sebenarnya dibuat oleh dua insinyur senior yang bekerja di perusahaannya, Compagnie des Etablissements Eiffel. Mereka adalah Maurice Koechlin dan Émile Nouguier. Koechlin dan Nouguier adalah orang-orang yang pertama kali membuat sketsa konsep sebuah menara besi yang sangat tinggi, terinspirasi dari kebutuhan akan sebuah monumen spektakuler untuk pameran dunia 1889. Sketsa awal mereka, meskipun secara teknis brilian, dianggap terlalu minimalis dan kurang memiliki sentuhan artistik. Disinilah arsitek lain dari perusahaan, Stephen Sauvestre, masuk untuk menyempurnakan desainnya. Sauvestre menambahkan elemen-elemen dekoratif yang kini menjadi ciri khas menara, seperti lengkungan-lengkungan megah di bagian dasar dan pavilion berkubah di lantai pertama. Sentuhan arsitektural inilah yang mengubah desain dari sekadar kerangka teknis menjadi sebuah karya seni yang memukau. Setelah desain ini disempurnakan, barulah Gustave Eiffel memberikan dukungannya. Gustave Eiffel, sebagai seorang pengusaha dan insinyur visioner, kemudian membeli hak paten atas desain tersebut dari Koechlin, Nouguier, dan Sauvestre. Ia menjadi tokoh utama yang memperjuangkan, mendanai, dan mengawasi proyek pembangunan menara ini dari awal hingga akhir. Namanya kemudian diabadikan karena peran sentralnya dalam mewujudkan proyek ambisius ini menjadi kenyataan. Fakta ini tidak mengurangi kehebatan Gustave Eiffel. Sebaliknya, ini menunjukkan kemampuannya dalam mengenali potensi sebuah ide brilian, memimpin tim yang berbakat, dan memiliki keberanian untuk mengambil risiko besar dalam sebuah proyek yang pada masanya dianggap mustahil. Menara Eiffel adalah hasil dari kolaborasi jenius, dengan Gustave Eiffel sebagai konduktor utama yang mengubah visi bersama menjadi sebuah mahakarya abadi.